Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudaraku, saudariku sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Seringkali kita di dalam kehidupan ini mengabaikan hal-hal yang besar. Di antaranya kita mengabaikan membaca Al-Quran dengan berbagai alasan. Waktu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan di dalam sehari semalam sebanyak 24 jam, terkadang kita lalai membaca Al-Quran di dalamnya. Bahkan bisa dihitung selama setahun berapa kali kita membaca Al-Quran. Maka perhatikanlah wahai saudara dan saudariku sekalian. Pernah ditanyakan kepada Syekh Abdul Aziz bin Baz tentang perkara tersebut. Salah seorang jamaah bertanya kepada beliau, "Ya Syekh, apa nasihatmu untuk orang-orang yang menghabiskan waktunya selama sebulan, bahkan berbulan-bulan tanpa menyentuh mushaf Al-Quran, tidak pernah membaca Al-Quran, bahkan waktunya dihabiskan untuk membaca sesuatu yang tidak bermanfaat di sosial media maupun di media lainnya?" Maka Syekh menjawab dengan jawaban yang sangat bagus. Beliau mengatakan, sangat disunahkan bagi seorang mukmin dan mukminah untuk memperbanyak bacaan terhadap Al-Quran, disertai dengan tadabbur dan dengan pemahaman. Beliau membawakan dalil firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, surat Shad ayat yang ke-29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu wahai manusia, penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai pikiran. Maka kata beliau, tilawah di sini, membaca di sini termasuk pengamalannya juga. Jadi tidak hanya sekedar membaca, maka yang dituntut bagi seseorang adalah membaca dan mengamalkan isi Al-Quran. Kemudian juga sabda Nabi SAW, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai penolong bagi orang-orang yang membacanya. Di antara hadis yang lain, Rasulullah mengatakan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Maka termasuk di dalam mempelajari Al-Quran adalah berusaha untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita, berusaha untuk merutinkan bacaan-bacaan Al-Quran kita. Maka beliau mengatakan, wasiat saya kepada kaum muslimin, kaum muslimat, supaya untuk memperbanyak membaca Al-Quran, mentadaburinya, memahaminya, dan berbuat baik dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, disertai dengan tujuan untuk mendapatkan faidah dan ilmu, dan hendaknya pula dapat menghatamkannya setiap bulan, atau mungkin setahun sekali, atau lebih dari itu. Seorang muslim hendaknya memiliki motivasi, memiliki standar yang besar dalam perkara akhiratnya. Maka hal tersebut wasiat dari Syekh rahimahullah ta'ala yang menganjurkan kita untuk memiliki target-target dalam membaca Al-Quran atau juga dalam menghafal Al-Quran. Maka saudaraku dan saudariku sekalian, kita pernah mendengar hadis Rasulullah mengatakan dua nikmat yang banyak dilalaikan oleh manusia, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Mayoritas kita mengetahui bahwasanya hadis tersebut sahih, tapi mayoritas kita juga berat mengamalkannya. Ya. Bahkan kita seringkali melanggar hadis tersebut. Waktu luang yang kita gunakan, kita habiskan untuk bermain-main,
Coba kita perhatikan saudaraku dan saudariku sekalian. 24 jam yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kita. Berapa jam yang kita habiskan untuk sholat fardu ya? Coba kita koreksi lagi di dalam kehidupan kita. Di luar sholat fardu kita, berapa jam yang kita gunakan untuk melakukan amalan-amalan yang sunnah? Misalnya sholat sunnah di rumah, misalnya membaca Al-Quran, atau berzikir, dan lain sebagainya. Sangat minim sekali. Kemudian juga Nabi SAW pernah mengingatkan juga kepada kita di dalam hadis beliau yang mulia. Beliau mengatakan, di antara hal yang banyak memasukkan manusia ke dalam neraka adalah lisan dan kemaluan. Maka hendaknya seorang muslim ketika mengetahui celah dirinya dimasukkan ke dalam neraka karena lisannya, maka dia pergunakan untuk hal-hal yang baik. Dia pergunakan untuk menambah pundi-pundi amalnya ketika di akhirat nanti. Digunakan untuk mencari investasi sebesar-besarnya supaya nanti di hari kiamat dia tidak termasuk orang-orang yang merugi. Kemudian di antara hadis yang lain saudaraku dan saudariku sekalian, hadis yang sangat terkenal, di antaranya Nabi mengatakan, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Jadi di antara bentuk kesempurnaan iman seorang muslim, dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Dia meninggalkan hal-hal yang tidak menjadi fokusnya. Misalnya kita sebagai seorang mahasiswa, maka fokus menuntut ilmu agama dan menuntut ilmu dunia. Misalnya kita sebagai seorang pekerja, maka fokus kita mentaati peraturan yang ada tanpa melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka saudaraku dan saudariku sekalian, membaca Al-Quran bukanlah sesuatu yang sepele. Dalam hadis juga disebutkan ketika kita membaca Al-Quran, maka satu hurufnya akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 kebaikan. Maka kata Rasulullah SAW, aku tidak mengatakan bahwasanya alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Maka hendaknya kita berusaha untuk mengamalkan hal tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.